Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Kamis 11 November. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Martinus dari Tours, seorang uskup. Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dalam diri Santo Martinus uskupmu, Engkau dimuliakan baik dengan hidup maupun dengan kematiannya. Perbaharuilah di dalam hati kami karya-karya agung rahmat-Mu yang menyatukan kami dengan cinta kasih-Mu, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 17 ayat 20 sampai 25. Marilah kita baca bersama dan kita renungkan. Sekali peristiwa orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, "Kapan kerajaan Allah datang?" Yesus menjawab, "Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Tidak dapat dikatakan, 'Lihat, ia ada di sini,' atau 'ia ada di sana.' Sebab sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu." Yesus berkata kepada para murid, "Akan datang waktunya kalian ingin melihat salah satu hari Anak Manusia itu, tetapi kalian tidak akan melihatnya. Orang akan berkata kepadamu, 'Lihat, dia ada di sana. Lihat, dia ada di sini.' Tetapi jangan kalian pergi ke situ. Jangan kalian ikut. Sebab seperti kilat memancar dari ujung langit ke satu ke ujung langit yang lain, demikian pula halnya dengan Anak Manusia pada hari kedatangannya kelak. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, seringkali kita memberikan satu gambaran kerajaan Allah itu sebagai tempat yang damai, nyaman, tentram, sebuah rumah terang di mana segala penderitaan dan kegelapan itu tidak ada. Kerajaan Allah juga sering dianggap sesuatu yang kelak diraih, dicapai atau dituju oleh seorang yang meninggal dunia. Dengan begitu, kerajaan Allah atau surga merupakan sesuatu yang belum nyata selama orang hidup di dunia ini. Gambaran surga yang demikian, kerajaan Allah yang demikian, sangat dipersempit oleh dimensi ruang dan waktu. Padahal dalam sabdanya hari ini Yesus mengatakan bahwa kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu, ada di antara kamu. Kerajaan Allah adalah anugerah nyata yang dialami dan dirasakan dalam relasi personal dengan Tuhan kita. Iman kita memberi kemungkinan bahwa saat ini surga kerajaan Allah itu ada dalam diri setiap orang yang menata dan mengorientasikan hidupnya kepada Allah. Dan kelak kerajaan Allah itu akan mencapai kepenuhannya oleh Anak Manusia pada hari kedatangannya, seperti yang disabdakan oleh Yesus hari ini. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita gereja Katolik hari ini mengenang Santo Martinus dari Tours yang lahir tahun 335. Ayahnya perwira tinggi kafir di Roma yang memaksanya agar
Martinus ini menjadi tentara. Tapi diam-diam Martinus belajar agama dan dibaptis. Perjumpaan dengan seorang pengemis telah mengubah hidup Martinus. Martinus melihat Tuhan dalam diri pengemis itu. Lalu ia meninggalkan dinas tentara dan mengikuti panggilan secara khusus untuk menjadi imamnya. Dan pada usia 55 tahun ia menjadi uskup, penegak iman dan pembela keadilan. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita menyadari akan rahmat dan kasih Tuhan, Allah yang meraja itu dalam setiap peristiwa hidup kita, dalam setiap orang yang kita jumpai sehari-hari. Karena di sanalah Tuhan menyatakan dirinya. Maka dalam sabdanya hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu. Mari kita menyadari Allah yang meraja itu dan kita menjadi rahmat, berkat untuk saudara-saudari kita yang lain, agar mereka pun merasakan rahmat dan kasih Tuhan di dalam hidup mereka. Hati Yesus bagai laut penuh kemurahan, siang malam mohon patut akan perjanjian. Siang malam mohon patut akan perjanjian. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.